Tentang masa kerja, terus tentang pengertian tenaga kerja itu apa, terus misalnya pengertian pengangguran terbuka dan sebagainya. Masa kerja itu maksudnya masa kerjanya pegawai secara umum ya, bukan masa kerja PNS. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya di sini. Kameranya di situ. Ya, Sobat ASN Nation, hari ini karena lagi topiknya membahas SKB, jadi kita mengundang ya Tri Cahyo Wibowo ya. Tri Cahyo Wibowo ini alumni Teknik Mesin UI 2007 masuknya ya. Kemudian Taiwan apa kampusnya? National Taiwan University of Science and Technology. Itulah. Terus di Pemda DKI sebagai instruktur. Ya, instruktur. Jabatan fungsional ya? Ya, fungsional. Di mana di dinas? Di Dinas Tenaga Kerja, UPT-nya Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah. Oke, itu ada di kantornya di Haji Naman Pondok Kelapa. Transito. Oke, Cahyo ya. Kita masuk ke pertanyaan SKB. Jadi SKB-nya Pemda ini kan CAT ya? Iya, CAT. CAT kemudian membahas 3 bagian penting ya. Iya, kurang lebih ada 3. Adalah undang-undang, mungkin terserah Cahyo sih membahas yang mana. Jadi CAT ini ternyata isinya peraturan. Ya, banyak peraturan gitu. Jadi kalau instruktur itu apapun backgroundnya, nggak ada soal tentang background pendidikannya, SKB-nya. Jadi full tentang undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang peraturan menteri tentang jabatan fungsional instruktur, sama undang-undang ASN. Dia nggak ada misalnya tentang DKI itu geografisnya, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Jadi memang soalnya sama kayak SKB-nya dari instruktur Kemnaker, sama. Oke. Ya. Jadi kalau dari kemarin ya, kita kan sudah bertemu dengan Ana juga dari PU. Seperti itu juga ternyata SKB itu dibuat satu jabatan itu sama di setiap tempat berarti. Iya, betul. Mau Pemda ataupun pemerintah pusat atau kementerian. Betul. Jadi teman-teman harus tahu nih kalau udah dapet nih soalnya SKB-nya satu jabatan, oh itu sama tuh. Iya, betul, sama. Gitu. Kalau di kemarin kita bahas juga kan di teknik pengairan juga, peraturan juga. Ya. Oke, kita masuk ke ada 3 peraturan nih yang dibahas yang paling utama. Yang mungkin Cahyo langsung aja. Oke. Yang pertama itu karena kita itu di bawahnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kalau sekarang tuh jadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Jadi pasti kita membahas tentang UU Tenaga Kerja, yaitu UU nomor 13 tahun 2003. UU nomor 13 tahun 2003 ya. Jadi teman-teman harus mulailah buka-buka tuh undang-undang tentang ketenaga kerjaan. Berapa pasal tuh ya? Wah, itu ada banyak. Jadi mungkin yang masih saya ingat yang keluar ya kemarin tuh apa aja. Contohnya pertama itu tentang masa kerja. Terus tentang pengertian tenaga kerja itu apa. Terus misalnya pengertian pengangguran terbuka dan sebagainya. Masa kerja itu maksudnya masa kerjanya pegawai secara umum ya, bukan masa kerja PNS. Bukan, pegawai swasta. Kan kita membicarakan tenaga kerja, bukan membicarakan ASN. Oke, iya. Kalau Snaker tuh ngomongin pegawai swasta. Iya. Oh iya ya. Di Snaker. Kemnaker, atasnya Kemnaker. Bukan BKN ya. Bukan. Oke. Terus ada juga soal-soal tentang masa cuti. Misalkan cuti tahunan, terus bisa mengambil cuti apalagi cuti hamil kah dan lain sebagainya. Itu teman-teman pelajarin. Jadi keluarnya kayak gimana? Contohnya misalkan yang saya ingat misalkan masa cuti diperoleh setelah bekerja selama berapa lama minimal, misalkan seperti itu. Itu misalnya ya. Kurang lebih. Pokoknya yang penting sih dibaca sih detail. Iya. Terus coba buat resume kecil kalau bisa. Terus kamu teman-teman ini bertanya sendiri misalnya. Ya. Udah bisa nggak menjawab cari pertanyaan cuti ketika belum bisa berarti belum ada belum lengket lah di otak. Iya, benar. Harus lengket gitu. Iya. Tapi sebentar deh, itu kan CAT pertama kali ya tahun lalu itu ya. Jadi Cahyo ini 2018. Maksudnya CPNS 2018 ya? Daftarnya 2018, TMT 2019. Nah, ini CAT yang sebelumnya ada nggak sih kayak gini, CAT SKB? 2014 sudah ada. Enggak, maksudnya sorry ya, yang mirip kayak gini. Iya, 2014. Oke. Soalnya kalau 2014 kemarin si
siapa Torik itu, Mhm. analis hukum itu, pertanyaannya dia wawancara bukan SKBCAT. Oke. Mungkin ya. Tapi kemarin senior kita yang instruktur itu sama tesnya kayak gini dan Isinya sama. mereka juga ngasih tahu sama isinya. Oke, Kayak berarti gitu. bukan baru tahun lalu, Bukan, tapi bukan. sudah beberapa tahun, tapi bukan dari 2014 ya. Iya mungkin. 2015 Oke. lah. Mungkin. Jadi itu beberapa pertanyaan. Ada lagi nggak masa cuti apa lagi nih? Lalu ada lagi tentang ya pasti peraturan tentang ketenaga kerjaan lah. Itu kan ada banyak ya. Misalkan tenaga kerja, terus apa itu bipartit, apa itu tripartit. Lalu Saya nggak misalkan ngerti nih. pengawasan ketenaga kerjaan, Ya, ya, misalkan terjadi sengketa antara pekerja dengan pengusaha. Oh, iya. Terus apa lagi ya? Masalah upah. Susah nggak sih pilihannya? Misalnya pilihannya ternyata sulit. Misalnya cuti setelah bekerja setahun, setelah bekerja 2 tahun, setelah langsung bisa cuti. Atau Sebenarnya pilihannya kelihatan, oh nih kayaknya bisa ditebak. Sebenarnya kalau kita baca sih nggak susah. Oh, iya. Masalahnya kalau kita lupa nggak baca itu susah jadinya nggak bisa jawab. Berarti letterlock banget dong. Maksudnya dulunya Karena letterlock benar-benar ya. peraturan yang dibahas. Oke. Jadi ya teman-teman memang harus baca sih. Kalau berbicara Iya, iya, peraturan iya. kan letterlock. Bener. Bisa kita speak. Iya, iya. Jadi teman-teman ya itu tadi memang harus benar-benar Baca dipahami buat dan resume sih resume. biar bisa apa ya dua coba arah. latihan gitu. dengan pas ininya teman-temannya Undang-undang. Yes. saling bertanya Ya. gitu ya. Heeh, heeh. Oke, tes benar-benar paham nggak itu? Betul. Undang-undang itu ya 13 2000 berapa tadi? 2005 ya itu. Nomor Pokoknya undang-undang ketenagakerjaan ya 13 tahun 2003. 2003. Heeh. Ada berapa pasal tuh ya? Coba ya Pak yang sabar ya namanya jaga ujian. Iya, namanya juga mau ujian. Iya. Oke, Mohon lanjut bersabar, ini ujian. ini. Beneran ujian ya. Iya. Terus Itu satu ya. Contohnya kayak pertanyaan UU Naker itu misalkan perusahaan itu apa gitu kan. Terus macam-macamnya Perusahaan apa ada perusahaan BUMN, iya. ada BUMD, ada yang milik swasta. Iya. Itu keluar kayak gitu macam-macamnya ya. Terus UU Tenaga Kerja juga ada tentang pelatihan kerja itu apa. Oke. Mm-mm. Tapi itu pilihan ganda kan ya? Pilihan ganda semua. Oke, nggak ada esa ya? Jadi ya masih bisa inilah ya nebak-nebak kalau misalkan Iya. lupa atau gimana. Heeh. Tapi iya. Tapi memang harus dibaca karena Dibaca sayang. terus misalkan kompetensi kerja itu apa, Oke. pemagangan itu apa, Iya. pelayanan penempatan tenaga kerja itu apa, tenaga kerja asing itu disebutnya apa, persyaratannya apa. Emang berapa soal ya? Banyak ya? 100 ada ya kali ya? 100 ya kalau nggak salah ya 100 Oke. ya. Kalau kitas gitu ditanya nggak? Izin tenaga kerja Kitas. asing, kitas tenang kitas. Ditanya. Imigrasi keimigrasian gitu-gitu. Gimana? Imigrasi enggak lah ya? Imigrasi enggak deh kayaknya. Enggak ya? Lebih ke tenaga kerjanya sih. Heeh. Oke. Oh ya, di undang-undang biasanya ada bagian belakang tuh apa istilahnya? Keterangan tambahan ya. Mungkin kalau nggak jelas di itu bisa dibaca Iya, juga. kadang-kadang ada penjelasannya ya Penjelasan, sebutannya. penjelasan. Penjelasan undang-undang. Coba aja kalau ada dibaca. Undang-undang peraturan pemerintah biasanya ada penjelasan lagi. Oke, kira-kira tuh ya ke gambar ya. Iya. Ya, kan kita nggak mungkin semuanya nanti videonya ada kayak kemarin lagi 1 jam. Iya, Repot. betul. Nah, kira-kira gitu ya. Heeh. Itu untuk undang-undang ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah Selanjutnya kita bahas tentang Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2003 tentang jabatan fungsional instruktur dan angka kreditnya. Oke, ini ya. Jadi setiap jabatan fungsional itu ada keputusan menteri PAN-nya. Misalnya analis kebijakan, analis kepegawaian. Jadi kalau teman-teman nih secara umum mau melamar satu jabatan fungsional, cari itunya ya, akan selalu ditanya. Nah, ini Ya. nomor berapa tadi? 36 Nomor ya? 36 tahun 2003. 2003. Oke. Apa aja yang ditanya tuh? Oke, coba kita lihat ya. Karena udah setahun nih. Ya, jadi sedang kita nyontek-nyontek ya. dicari memori-memorinya. Sedang mencari memori. Pertama, pertanyaan mendasar kayak apa sih instruktur itu? Oke. Ya, instruktur itu apa? Lalu bagaimana pengangkatan jabatan instruktur? Terus juga tugas instruktur terampil itu apa? Instruktur terampil apa? Ada apa sih? Instruktur terampil. Ahli. Terus Itu bukannya D3 ya?
Iya, ada kualifikasinya. Bukannya gini. Kalau S1 bukannya Ahli. pertama. Iya, nanti ahli itu ada ahli pertama, ahli muda, madya, oke. terus Oh, yang iya. terampil dan seterusnya. Oh iya. Pas masuk posisinya sebagai Ahli pertama. ahli pertama. Iya. Iya, instruktur ahli pertama. 3A. 3A. Pangkat 3A. Pas pertama masuk Oh instruktur. iya, terampil itu di D3 tadi Yes, ya. D3. Iya. Mm-mm. Ahli itu ya maksudnya. Iya. Instruktur ahli. Heeh. Terus ada pertanyaan tentang melatih itu apa, mengajar itu apa. Jadi beda antara melatih dengan mengajar. Saya nggak tahu. Kayak gitu. Oke. Itu ada pertanyaan ya. Besar banget. Itu sangat dasar, jadi teman-teman harus baca. Mungkin kan ada definisi di atas tuh, Yes. di garis bawahi keywordnya. Keywordnya di garis bawahi. Itu definisinya berangkat dari undang-undang. Dari undang-undang. Semua dari undang-undang. Bukan dari KBBI ya. Bukan. Bukan. Oke, ya. Dari undang-undang. Jelas itu, underline. Yes. Adalah, Jadi dari undang-undang definisinya, bukan misalkan teman-teman mengajar nyarinya di KBBI, bukan gitu ya. Tapi di googling, salah. Kalau Mengajarnya googlingnya dari di sini. munculnya undang-undang boleh lah. Iya, di Kemenpannya bacanya. Lalu ada tentang peserta pelatihan itu siapa saja jadi peserta pelatihan. Susah ya. Tim penilai jabatan fungsional instruktur itu Coba apa? satu deh. Peserta pelatihan adalah masyarakat, pencari kerja, calon pekerja, pegawai negeri sipil atau swasta maupun pekerja yang lepas dari pekerjaannya. Oke, Ya, itu ya. contohnya ya. PNS emang boleh ikutan? Boleh sebenarnya. ternyata ya. Boleh. Sebagai posisi? Maksudnya Sebagai sebagai peserta harusnya boleh. Kalau di Harusnya. peraturan ini boleh. Oke, tapi selama ini belum pernah. Pernah sih. Oh, pernah. Karena kalau misalnya kita ngomongin produktivitas kan masuk di semua lini. Oh, iya. Bisa di government, bisa di Mana-mana. swasta, Soalnya misalkan kita akademisi. kontak di Pemda DKI kan kalau untuk yang BKD, iya, di BPSDM. Oh, Iya, oke. bedanya memang di situ. Jadi Iya, iya, iya. dibatasi di situ sih. Ya, ya. Ya. Tapi di peraturan ini ada ya. Kalau di peraturan sih nyebutnya boleh. Oh, tapi ini kontak ya. Lupa Ya. saya. Kalau kita konteksnya peraturan, Ini boleh. peraturan. Heeh. Ya. Saya lupa. Konteksnya Oke, peraturan. lanjut. boleh. Yuk. Lalu Apa juga lagi kira-kira? tentang apa itu angka kredit. Jadi kan Oke. kalau instruktur itu kan mengumpulkan angka kredit ya. Ibaratnya kalau dosen itu kan kum. Supaya dia bisa naik jabatan, itu angka kreditnya sampai sekian-sekian. Itu nanti ada level-levelnya tuh masing-masing. Oke. Misalkan Sebenarnya dari ini jabatan fungsional umum sih semua ada. Ya? yes. Apakah fungsional apapun ada Ya. angka kredit, tapi ini definisinya teman-teman harus tahu. Mm-mm. Gitu kira-kira. Ya. Nah, ini kan khusus berarti dia Iya, mungkin dari mengajar berapa Ya. kayak gitu ya. gitu. Ini kalau orang yang nggak baca terus tiba-tiba ujian, Wah, susah. susah. Benar-benar harus baca. Jadi kalau saya mau cerita dikit nih, saya sempat salah belajar juga sih. Saya belajarnya salah satunya itu tentang DKI, tapi Oke. ternyata nggak ada yang keluar. Ah, Jadi, jadi menggunakan ilmu nebak ya. iya, jadi Kayaknya teman-teman nih- kata-kata yang ini pas nih Pak, sebagai definisi dari anu gitu ya. jadi buat temen-temen nih nggak usah lah belajar DKI nggak ada. Jadi itu aja materi-materi Oke. itu undang-undang peraturan itu baca-baca, dibuat resumenya, diulang-ulang lagi, bolak-balik pertanyaannya itu lagi, muter-muter aja kayak gitu. Oke. Ah. Iya, iya. Menarik. Di kalau pakai undang-undangnya ya. Bener. Terus juga ada jenjang jabatan dan pangkat instruktur. Itu apa? Ada instruktur pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia. Pangkat masing-masing ada pengatur muda, pengatur tingkat 1, penata muda, seterusnya lah, banyak ya. Banyak, iya, iya. Panjang. Detail sekali ya. Terus ya, instruktur tingkat ahli itu apa saja jabatannya? Ada gitu. pertama, muda, madya. Iya, pertama dan madya. Nanti tingkat utama ada nggak sih? Nggak ada ya? utama nggak ada. Oh, nggak ada. Itu Oh iya, madya aja ya berarti ya. Kalau yang di JFT lain itu ada utamanya. Biasa iya. peneliti pertama, oke. muda, madya, utama. Iya, iya. Utama. Ini berarti nggak ada ya utamanya. Itu dimasuk di instruktur madyanya. Jadi ada pembina tingkat 1 dan pembina utama muda gitu. Oh, oke. Ada lagi. Ada subnya ya. Pembina Yes. utama muda. Oh, Terdiri iya, dari Aceh ada, deh. terdiri dari gitu, banyak. Oh, ada ternyata. Ada. Instruktur muda. Utama Iya. muda namanya ya. Heeh. Iya, iya. Terus nanti juga harus ada pertanyaan juga, instruktur pelaksana itu tugasnya ngapain aja. Wah, itu Oke. pusing sih ya. Jadi ada sekian banyak tugas, mana yang bener gitu kan. Oh, iya, iya. Ya kan? Ya, keyword aja ya. Iya, Mungkin jadi keywordnya keywordnya harus dipegang. Pegang. Keywordnya Apa sih keywordnya tuh kira-kira? Bentar. Ini ada Ya, banyak sih. Banyak sih ya, teman-teman. Bocorannya Mau nggak mau harus baca.
Bocorannya waktu Iya. Jadi baca terus kalau ya, teman-teman bikin sendiri lah ya. Iya, Kalau ini ini harus kita bikin mau bikin kayak aduh banyak banget. Terlalu banyak kalau kita bikin, terlalu banyak banget. Terus ada ini juga, misalkan instruktur penyelia itu boleh mengajarnya tingkat pendidikannya itu tingkat apa, misalnya ada yang tingkat menengah kah, tingkat apa namanya. Jadi kayak misalnya program pelatihan tingkat menengah bagi pencari kerja. Jadi itu beda-beda tuh. Dari tadi yang penyelia, terus apa namanya, pelaksana lanjutan. Ya karena banyak, just read it lah, just read it. Jadikanlah itu sebagai Ini buku kan yang kisi-kisi harus lah ibaratnya ya, iya. kisi-kisi. Terus apalagi ya yang keluar itu tentang penilaian angka kredit Oh iya tadi. keluar. Kredit. Penilaian angka kredit. Kayak gimana misalnya apakah ngajar berapa kreditnya enggak lah gitu ya? Apa aja yang bisa jadi anak kredit kali ya? Iya, salah satunya gitu. Misalkan kayak mengajar, seminar, terus apa, kuliah, menyadur, pendidikan. ya melanjutkan pendidikan. Itu dibaca-baca berapa nilainya ya. Nilainya keluar juga ya. Detail gitu. Wait, mungkin di lampiran tuh ada ya. Di belakang Masih ada, cuman keluar. ditanya apa enggak keluar serius. Luar biasa itu detail banget. Baik-baiknya sih dibaca deh. Banyak dibaca. Khawatirnya keluar. Iya, pokoknya ya walaupun itu detail banget ya. Iya, iya. Paling enggak ini sih bagian-bagian apa yang mendapatkan nilai ya, berapa Iya. nilainya. Misalnya tadi pendidikan S1, misalnya lanjutkan pendidikan S2 itu nilainya berapa? Iya. Hafalin pendidikan dulu, tapi kalau udah masih punya waktu ya hafalin lah angka-angkanya dulu berapa. Ya, betul. Gitu ya. Kita gini ya. Terus ada juga jadi instruktur itu fungsional bisa namanya pembebasan sementara. Oh, supaya iya. dia bisa masuk ke struktural. Oh kalau struktural ya. Iya, jadi itu ada peraturannya, dibaca juga bagaimana apa namanya persyaratannya, mekanismenya dibaca aja. Itu juga Jadi ketika dia struktural dia berhenti dulu ya. ya dia dibebas tugaskan dari jadi nggak perlu ngumpulin kredit dan lain sebagainya ya, dibebas tugaskan. Dan bisa diangkat kembali. Ya. Nah, jadi itu posisi terakhir ya. betul. Misalnya dia tadi instruktur ahli muda ya. Yes. Dia masuklah struktural jadi eselon 3 gitu misalnya ya. Iya. Nah, kemudian setelah dia selesai di strukturalnya dia balik lagi ke muda tadi. Karena kan kalau gini, kalau misalnya dia nggak berhenti, maka dia kan punya kewajiban untuk mengumpulkan. Kalau Iya, nggak dia turun iya, itu sih. Terus juga ada tentang tim penilai jabatan fungsional instruktur. Waduh. Dibaca lagi tuh pejabat-pejabatnya Apa-apa siapa aja aja yang yang bisa menilai. yang bisa menilai. Kan jadi teman-teman ini ngajuin instruktur kan ngajuin saya sudah harusnya mendapatkan kredit segini. Iya. Nanti yang dinilai nilainya harusnya berapa itu Iya. ada timnya. Iya, betul. Gitu. Kurang lebih sih itu ya. Gitu ya, Ya, untuk yang- hampir semua yang ada di Kepmenpan itu keluar sih. Jadi Ini lebih detail ya daripada undang-undang berarti ya. oh iya, Keluar lebih betul. banyak. Lebih banyak. Kuasai dengan baik lah. Kuasai dengan baik. Ya. Oke. Oke. Sekarang yang ketiga adalah Tiga itu tentang UASN sih. Wah, undang-undang ASN. Berarti ini general sih. General, Undang-undang 5 iya. 2014. Yes. Ada PP-nya juga 11 2017. Masih ingat nggak yang keluar? Itu kalau itu lebih general lagi. Lebih general. Apa ya? Tentang pangkat-pangkatnya nggak ya? Apa ya? Ada juga ya. Saya agak-agak ya. lupa Mungkin, sih. Tapi yang konten utama berarti yang di Yang paling banyak soal-soalnya itu tentang instruktur UU ya? tenaga kerja sama yang tadi fungsional instruktur. Itu persentasenya besar lah. UASN teman-teman bisa baca-baca lah ya karena kan general ya. Bisa Nah, itu baca-baca. banyak banget juga. Banyak banget. PP yang 11 2017 itu juga 300 pasal kalau nggak salah. Jadi manajemen tentang manajemen ASN ya. Iya. Cuma itu atau mungkin bisa di googling aja ya, googling Iya, misalnya di googling isu-isu bisa. utamanya Betul, apa. Tapi betul. kalau yang tadi wajib tuh Iya. dipahami dengan baik. UU tenaga kerja itu penting. Ya, kerja dan karena udah scope kerja. Yes, udah skopnya di situ, naker memang. Itu aja ya. Gitu sih. Iya, kurang Kalau lebih. misalnya itu dulu SKD-nya itu memang udah bagus nilainya jadinya ya. SKD alhamdulillah dapat bagus waktu Oke. kemarin. Instrukturnya berapa lowongan?
Waktu tahun 2000 pendaftaran tahun 2018 itu instruktur di Senaker DKI lowongan untuk yang umum 7 formasi. Terus yang cum laude 23. Masing-masing ya? Ya, jadi ada jalur umum 7 formasi, Kumlat 23. jalur cum laude 23, Enak dong. jalur Keisi nggak? disabilitas Keisi 2. semua itu? Keisi semua. 23. Oh, oke. Jalur disabilitas Kamu 2. ikut yang jalur mana? Yang umum. Oke. Ya. Gitu. Banyak saingan ya? Yang daftar tuh 200 orang 200 jadi 7 ya? dari 7. Ketika dia CAT SKB ketahuan nggak berapa? 1/3 kah? Enggak ya? Maksudnya gimana? Kan dari 200 apakah dia semuanya ikut SKB? Oh, itu kita nggak tahu. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Cuman di- beda nih yang 2019-2020 ini. Oke. Di mereka langsung lowongannya itu formasinya di masing-masing SKPD dan UPT-nya. Oke, SKPD dan jelas ya. UKPD-nya. Lebih jelas sih. Lebih jelas. Milih tempat yang lebih Ya, dekat dengan rumah. mungkin. Iya. Iya kayak gitu Kayak sih. di SDM tuh dulu awalnya ESDM, jadi tiba-tiba tempat yang mana, kemudian selanjutnya eselon 1 udah ketahuan, Padi Migas, Minerba gitu ya. Kemudian sekarang eselon 2 ketahuan, sekarang eselon 3, jadi posisi eselon 3-nya Oke. kayak Ya, gitu sama ya. ya, makin detail, bagus juga sih. Udah tahu kita ada di mana. Iya, iya. Gitu Oke, sih. terus apa sih tips untuk singkat SKD tadi? Standar sih ya. SKB, Yang pertama tadi. SKD. Nah, yang kayak ujian pertama tadi, ujian TIU apa tuh? Oh, Standar sih ya. standar sih banyak-banyak latihan soal sih kalau SKD itu. Karena kan mungkin berubah-berubah juga ya. Karena di tahun 2018-2019 itu kan yang jadi momok itu kan TKP. TKP ya. TKP, Iya. kepribadian itu banyak banget yang gagal di situ. Karena 1/3 ya batas. ya Sekarang udah enggak sih? sekarang udah diturunin. Jadi lebih banyak lah yang lolos. Ya. Gitu. Oke. Ya mungkin tuh teman-teman nanti kalau misalnya ada tambahan atau Ya. pesan-pesan religius biasanya gitu. Ais, pesan-pesan religius apa ya? Paling mungkin ya selain kita ikhtiar secara level manusiawi ya, kita juga ikhtiar secara level ilahiyah lah. Bisa. Dekati Allah Subhanahu wa taala supaya ya kalau memang sudah jodoh kita di situ